ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abdul Ghaffar ibn Dawud qala haddatsana Ya'qub ibn Abdul Rahman an Musa ibn Uqbah an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Ghaffar bin Dawud. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdul Rahman dari Musa bin Uqbah dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan kana min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jamili sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatanmu. Aku berlindung kepadamu dari hilangnya ampunanmu. Aku berlindung kepadamu dari azabmu yang datang tiba-tiba. Dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kemurkaanmu. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wa fi hadzal hadis al-jami' al-'azim, dalam hadis yang agung ini, yasta'idzu billahi ta'ala min zawal ni'matih. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah ya dari 4 hal. Yang pertama adalah berlindung kepada Allah dari kehilangan nikmat. Nikmat di sini masuk di dalamnya nikmatil Islam wal iman wa minhatil ihsani wal irfan. Masuk di dalam kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan kita memeluk Islam, kita memiliki iman, dan kita di tengah-tengah orang-orang yang berbuat baik, di tengah-tengah orang yang berilmu. Itu kenikmatan. Betapa tidak nyamannya ketika kita berada di tengah orang-orang yang jahat, orang-orang yang menipu, orang-orang yang berniat buruk kepada kita. Wa qala ba'ana Allah Ta'ala 'ala al-'abdi yasta'idu al-'abdu billahi ta'ala min zawalihi 'anhu. Maka seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, sepatutnya seorang hamba itu berlindung kepada Allah. Jangan sampai nikmat itu hilang, nikmat itu disyukuri, dan jangan sampai hilang kenikmatan tersebut, baik kenikmatan dalam Islam, iman, ataupun kenikmatan dalam duniawi ya. Kalau itu sesuatu yang halal, yang mubah, mendatangkan kebaikan, maka dijaga, jangan sampai hilang kenikmatan tersebut. Wal insanu idza lam yuhayya bi asbabihi li hifdhi ni'matillah bi syukriha wal qiyam 'ala dzalik azalaha Allah ta'ala anhu. Dan manusia ketika mendapatkan kenikmatan kemudian dia tidak menjaga kenikmatan tersebut dengan syukur, tidak menjaga kenikmatan tersebut dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menegakkan perintah-perintah Allah, maka Allah akan hilangkan kenikmatan tadi. Ya, jadi min asbab zawali ni'am, sebab hilangnya kenikmatan adalah ketika tidak mensyukurinya dan ketika kita tidak
menunaikan hak-hak Allah di situ, tidak menjalankan dengan baik. Li'anna ni'mata saydun, dikarenakan kenikmatan adalah buruan, seperti hewan buruan. Wa an syukra sayyidun, dan syukur adalah tali pengikatnya. Kalau kita sudah dapat hewan buruan, sudah nangkap buruan, kemudian tidak diikat, ya hilang buruan itu. Fa in an'ama Allah 'ala 'abdi ni'mah falam yashkur rabbah azalaha Allah. Kalau seorang hamba sudah diberi nikmat tapi tidak mensyukurinya, maka Allah akan hilangkan kenikmatan tersebut. Ini adalah nikmat. Kemudian yang kedua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tahawul afiyah, dari hilangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna afiyah kita sudah membahas berkali-kali. Afiyah itu bisa bermakna ampunan, bisa bermakna kesehatan, bisa bermakna selamat dari mara bahaya. Itu makna afiyah. Ya. Berarti di dalam makna afiyah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap diampuni atas dosa-dosa kita, supaya tetap diberi kesehatan, dan supaya tidak mendapatkan kemudaratan. Tidak mendapatkan kemudaratan. Hanya ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika kita meminta sesuatu, walaupun secara lahiriahnya itu baik, hendaknya tetap dia iringi doa nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya Allah, aku meminta keselamatan dan afiyah. Afiyah tadi, ampunan, kesehatan, dan dijauhkan dari mudarat. Ada satu kisah Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau sangat sibuknya menuntut ilmu. Ketika sudah beliau mengajar, beliau itu sampai tidak punya banyak waktu untuk merajaah Quran. Saking banyak sekali orang yang mau belajar, minta fatwa ini dan itu. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu waktu untuk aku berdua dengan Quran, yaitu supaya konsen baca Quran dan seterusnya. Allah kabulkan. Tapi di mana? Imam Ahmad masuk penjara, kemudian konsen baca Quran di situ. Maka setelah beliau menyadarinya, maka beliau mengatakan kepada anak-anaknya, jadi kalaulah kalian meminta sebuah kenikmatan, meminta sesuatu kepada Allah, iringilah dengan salamah wal afiyah. Memang dikabulkan kan, punya waktu khusus dengan Quran, tapi akhirnya apa? Waktu khusus dengan Quran di mana? Di penjara. Makanya ikhwan fillah, terkadang kita menganggap sesuatu itu baik, tetapi rupanya setelah dijalani ada perkara yang kita mendapatkan keluputan atau kemudaratan. Maka untuk terhindari dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang meminta keselamatan dan afiyah, permohonan afiyah. Kemudian yang ketiga, jadi Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari fuj'atin nikmatik, yaitu tiba-tibanya datang adab. Nikmah, antara ni'mah pakai ain itu kenikmatan, kalau nikmah pakai qaf, itu adalah azab, hukuman, bala bencana, dan seterusnya. Dan fuj'ah nikmatik bermakna al-baghtah. Baghtah itu tiba-tiba, tanpa kita persiapan. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita kena musibah itu tiba-tiba. Kalau musibah datang pelan-pelan kan kita punya prediksi. Misalkan kita jualan, ekonomi lagi lesu, kita prediksi. Ini jualan kemarin 10, sekarang kok 9, turun lagi 8, kan kita ada ancang-ancang gitu. Tapi kalau yang namanya musibah tiba-tiba,
tiba-tiba nggak laku sama sekali. Nah, ini kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Karena biasanya manusia akan tidak kuat dengan cobaan yang tiba-tiba. Ya, jadi kalau kita jualannya lesu, ya, tapi pelan-pelan, ya banyak-banyak berdoa seperti ini. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukuri ujian datang itu tidak tiba-tiba. Kalau tiba-tiba, ya, kita nggak ada persiapan, dan biasanya hati juga akan susah langsung menerimanya. Yang keempat, ya, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari jami' as-sakhat, yaitu dari seluruh perkara-perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun hendaknya kita semuanya mempelajari, ya, perkara-perkara apa saja yang Allah ridhoi dan perkara apa saja yang Allah murkai, karena itu adalah inti ibadah. Ya, inti ibadah kita melakukan apa yang Allah cintai dan kita menjauhi apa yang Allah murkai. Itu kan inti sari ibadah. Ya, inti sari ibadah kata Syekhul Islam adalah demikian. Kita melakukan apa yang Allah ridhoi dan menjauhi apa yang Allah murkai. Itu ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian bab berikutnya, doa berikutnya, bab ad-du'a 'inda al-ghaithi wal matari, doa ketika turun hujan, gerimis atau hujan. Qala hadatsana Khallad ibn Yahya qala hadatsana Sufyan 'an al-Miqdam ibn Shuraih ibn Hani an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala telah menceritakan kepada kami Khallad ibn Yahya, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Miqdam ibn Shuraih bin Hani dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nashiyan min ufuqin min afaqis samai taraka 'amalah wa in kana fi salatih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat ada awan yang datang, awan itu awan mendung begitu, awan yang hitam datang dari arah di langit, taraka amalan, beliau segera meninggalkan kegiatan. Wa in kana fi shalah, walaupun sedang salat sunnah, beliau tinggalkan. Lagi salat sunnah duha, kok mendung ya? Kenapa Rasulullah demikian? Ketika cuaca cerah kemudian tiba-tiba datang mendung, Rasulullah mengkhawatirkan itu seperti datang azab. Jadi kisahnya kan seperti ada yang datang ke kaum-kaum terdahulu, ya, kaum-kaum terdahulu, baik itu kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi siapa? Nabi Lut, ya. Itu sebelum datang azab, datang itu adalah awan hitam. Yang datang itu awan hitam. Jadi kejauhan tiba-tiba datang awan hitam. Ya, tidak mengetahui awan hitam itu. Rasulullah SAW ketika melihat ada awan hitam datang dalam keadaan sebelumnya itu cerah. Jadi cuaca cerah, tiba-tiba itu ada awan hitam yang datang. Beliau itu segera meninggalkan kegiatan beliau, bahkan sholat sunnah saja beliau tinggalkan. Kenapa? Bahkan dalam riwayat lain terlihat wajah takut pada wajah Rasulullah SAW. Karena dari kisah-kisah Nabi terdahulu, tadi disebutkan Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Daud, ya, ketika kaumnya diazab, itu yang datang pertama adalah awan hitam. Yang diriwayatkan dalam Al-Quran, ketika datang awan hitam, justru mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna. Ini paling-paling hujan mau turun ini. Jadi kayak gitu. Jadi ketika ada awan datang, mereka santai dan mengatakan mendung, paling-paling mau hujan. Jadi seperti itu. Tapi rupanya awan hitam itu tidak membawa hujan, tetapi membawa azab, membawa siksa.
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasulullah SAW akbala alaihi, ya, Rasulullah memandang awan tersebut. Dalam riwayat lain beliau itu masuk ke masjid, ya, seperti terjadi gerhana beliau masuk ke masjid, kemudian sambil memandang awan yang hitam tersebut, ya, fa in kasyafahu Allahu hamidallah, kalau ternyata awan hitam itu, ya, Allah pecah-pecah, Allah Subhanahu wa taala singkap, ternyata itu memang hujan, hamidallah. Ya, kalau ternyata sudah jelas bahwasanya turunnya itu hujan, hamidallah. Rasulullah itu langsung memuji Allah, alhamdulillah. Wa in matarat, kalau ternyata memang terus hujan, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah hujan yang bermanfaat. Jadi kalau ada matahari yang kelihatan, tiba-tiba kok, kan ada kadang seperti itu ya, awan hitam datang mendung tiba-tiba, ya, tinggalkan kegiatan, pandang itu awan, ya, diperhatikan awan itu tuh awan apa. Kalau ternyata awan itu benar-benar awan menurunkan hujan, kita doa Allahumma shayyiban nafi'an. Khawatirnya yang turun itu bukan hujan, ya, yang turun bukan hujan, ya, yang turun itu sesuatu yang lain, adab Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Lut, ya, ketika awan itu datang, rupanya turunnya adalah hijarah min sijil mandud, yang turun adalah batu-batu, ya, yang panas, ya, seperti batu bata tetapi mengangah panas, menghujani mereka. Bahkan Abroha saja ketika di Mekah datang Toyib ababil, ya, burung yang berbondong-bondong, itu kelihatannya seperti awan dari jauhan. Ya, setelah dekat rupanya burung membawa kerikil-kerikil dari api neraka. Ya. Bahkan di zaman sekarang saja, ya, pernah terjadi seperti apa yang terjadi pada zaman Fir'aun, yaitu hujan darah. Hujan darah. Ya. Hujan darah. Di zaman Fir'aun kan pernah, ya, semua air berubah menjadi darah. Ya, setelah berubah semuanya menjadi darah, darah itu akhirnya membusuk menjadi penyakit, tumbuhan mati, hancur semua tanaman, manusianya terkena penyakit. Ya. Makanya pernah kalau nggak salah di Cina itu turun hujan seperti itu, dan setelah diteliti memang darah. Jadi nilai unsur warna merahnya itu merah darah. Kalau orang pakai akal sekilas, mana mungkin darah dari mana? Ya Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Oleh karena itu, ya, masyarakat muslimin Allah, ini turun hujan, ya, pas sekali kita membahas, ya, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah hujan yang bermanfaat. Kalau ternyata kita melihat hujan itu kok deras sekali, kemudian depan rumah banjir, kita doa lagi, keluar kemudian berdoa kepada Allahumma hawalina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Ya, bukan atas kami. Dalam ayat lain, turunkanlah di gunung-gunung, turunkanlah di lembah-lembah, dan jangan turun atas kami. Ya. Dari sini, ya, berarti memang hujan yang bermanfaat itu hujan di gunung, memang. Hujan di gunung, di lembah, karena hujan di gunung dan di lembah itu akan diserap. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan proses hujan, ya, masalah minas sama, ya, fasalakahu ya Nabi abil ardh. Allah turunkan hujan kemudian diserap ke dalam tanah. Setelah itu ditampung dalam tanah, dikeluarkan dalam bentuk mata air. Ya. Itu demikian sunnatullah fil kaun, kebiasaan Allah dalam menciptakan alam raya ini. Maka kalau kita melihat hujan itu sepertinya sudah memudaratkan kita, ya,
Maka doalah Allahumma hawalina alaina, ya Allah turunlah hujan di sekitar-sekitar kami, di gunung, di hutan, di lembah, jangan atas kami. Kemarin kalau tidak salah kan banyak yang banjir ya, di beberapa titik. Allah saya lagi tidak di sini, tapi melihat bekas-bekasnya depan rumah itu sepertinya naik sampai ke teras. Ada bekas-bekasnya. Nah, sepatutnya kita ketika melihat hujan itu sudah mulai menimbulkan banjir, kita berdoa kepada Allah SWT masing-masing. Kalau satu kampung penduduknya ada 1000, masing-masing 1000 itu berdoa kepada Allah. Masa tidak ada yang dikabulkan? Allahumma hawalina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Itu kalau melihat hujan itu sudah memudaratkan. Tapi kalau tidak memudaratkan, maka doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Ikhwan fillah subhanallah. Dari doa ini atau hadis ini ada rasa takut dari Rasulullah. Jadi ketakutan dari sesuatu kebiasaan yang kebiasaan itu mendatangkan sesuatu itu tidak mengapa. Ya, seperti tadi ada awan hitam datang, Rasulullah takut. Ya, takutnya itu bukan takut ngumpet, tapi takutnya berdoa. Ya, jadi yang namanya takut itu bukan lari, tetapi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkara-perkara yang memang menjadi penyebab secara ciptaan, kita bisa takut, ya, bisa takut dengan itu. Takut miskin, takut bangkrut, takut gak laku, ya, itu sesuatu yang wajar. Tapi ketakutan itu jangan sampai membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, masalah Rasulullah SAW itu memandangnya, jadi awan hitam tersebut yang datang dipandang. Bahkan beliau sedang sholat saja ditinggal dan melihat awan tersebut. Ketika awan itu benar-benar memang menurunkan air hujan, maka beliau berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya kita siap-siap. Kalau memang ternyata ada musibah, maka Rasulullah akan memperingatkan, ya, umatnya. Kemudian bab indal mauti, bab ketika hendak meninggal dunia. Jadi kalau seseorang itu sudah merasa, karena kematian itu walaupun Allah yang tahu, kita tidak tahu, tapi terkadang seseorang itu diberi perasaan, diberi tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Yang paling gampang itu ya tandanya sakit berat, ya, sakit berat. Atau bahkan dari ciri-ciri fisik. Dari ciri-ciri fisik. Di keluarga Rasul SAW itu mereka terbiasa mengamati keluarga-keluarga yang sepertinya hendak meninggal. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sedang sakit pingsan-pingsan, Al-Abbas menjenguk Rasulullah. Kemudian melihat wajahnya Rasul. Setelah melihat wajahnya Rasul, beliau tertunduk dan keluar dan mengatakan kepada putranya Abdullah bin Abbas, aku melihat wajahnya seperti wajah, ya, Bani Abdul Muttalib yang hendak meninggal. Jadi beliau mengatakan keturunannya Bani Abdul Muttalib kalau mau meninggal wajahnya seperti ini. Dan tidak lebih dari 1 bulan beliau akan meninggal. Baru ngomong seperti itu tidak ada 1 minggu Rasulullah meninggal dunia. Jadi justru ketika Allah memberikan rambu-rambu, tanda-tanda orang itu mau meninggal, sebenarnya patut disyukuri. Ya, patut disyukuri. Karena dia sudah dikasih persiapan. Nih kamu sudah sakit parah nih. Apalagi dokter mengatakan ini secara medis umurnya nggak lebih 1 bulan. Itu sudah kita banyak-banyak bertobat di sini. Dan di sini ada doa
Kalau kita sudah berprasangka sepertinya kematian itu sebentar lagi karena kita sakit, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya, an Ismail, qala hadatsani Qais. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ismail, beliau mengatakan telah menceritakan kepada Qais. Qala ataitu Khabbaban, aku datang kepada Khabbab wa qad iktawa sab'an. Khabbab bin Art, ya, sahabat Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang diobati dengan kain, dengan bara api 7 titik. Sebelum kita lanjutkan, menurut mayoritas ulama memang kain itu tidak haram. Ya, jadi mengobati dengan bara api atau dengan bara besi begitu, memang ada larangannya. Ya, afdalnya memang tidak di kain. Ya, tidak berobat dengan bara api. Ya, sebagaimana tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, disifati la yaktawun, mereka tidak minta dikai, tidak minta berobat dengan cara disulut bara api. Tetapi sebagian bahkan jumhur ulama tidak sampai mengharumkan, tapi makruh untuk meminta. Tapi kalau tiba-tiba diobati begitu saja, apalagi pengobatan zaman dulu sebelum ada operasi, orang kalau diterangkan Syekh Utsaimin dalam Syarh Mumti, kalau orang dihukum misalkan potong tangan, itu ujungnya itu akan ditempelkan ke besi panas supaya menghentikan darah yang mengalir. Baru ditempelkan besi panas sampai darahnya nggak mengalir. Sehingga mayoritas ulama mengatakan memang tidak haram, tapi memang afdolnya tidak melakukan. Nah, di sini sahabat Khabbab bin Art itu sedang diobati dengan pengobatan kain, yang berarti sakitnya parah. Waqala, dan beliau mengatakan, laula anna Rasulullah SAW nahana an nad'u bil maut la da'autu bih. Kalaulah Rasulullah SAW tidak melarang kami untuk berdoa meminta kematian, aku akan berdoa meminta kematian itu. Mafhum daripada hadis ini berarti kalau kita hendak meninggal atau sudah sepertinya sakitnya sudah parah, maka jangan doa-doa yang jelek, tapi berdoalah doa kebaikan. Makanya orang yang sakitnya parah itu tidak tepat kalau diceritakan neraka, itu tidak tepat. Tapi diceritakan tentang apa? Tentang surga, ampunan, harapan. Kalau dia orang soleh, ya, kalau orang soleh, segera. Jadi jangan lagi sakit berbaring, ya ini alam kubur disiksa, ini neraka ini dan seterusnya. Nanti tambah sakit lagi dia. Ya. Tapi sepatutnya kalau ada orang yang sudah sakit parah seperti itu, maka kita besarkan harapan dia. Insya Allah semoga menjadi penghapus dosa, insya Allah, dan seterusnya. Ya, supaya dia berhusnuzon, supaya di akhir hidupnya ditutup dengan husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi kalau memang kita sepertinya sudah sakit sekali, sepertinya mau mati, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang baik. Dan doa ampunan, doa taubat, keselamatan dunia akhirat, ya, dan seterusnya. Dan yang kedua, kalau sudah mendekati seperti itu, ya wasiat. Wasiat, baik wasiat harta atau wasiat nasihat. Ya, anak-anaknya dikumpulin, kemudian dinasehatin. Seperti Nabi Ibrahim menasehati, ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak pun ketika mau meninggal,
kumpulkan anak-anaknya dinasehati, mata ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub pun sama, dan seterusnya. Dan Rasulullah pun sama. Ketika hendak meninggal dunia, keluarganya dikumpulkan, sahabat-sahabat dekatnya dikumpulkan, tapi wasiatnya adalah terkait as-shalah, as-shalah, as-shalah. Wa ma malakat aymanukum. Ingat sholat, 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 dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ya. Jadi budak, kalau zaman sekarang budak nggak ada, ya berbuat baiklah kepada pembantu-pembantu kalian, karyawan-karyawan kalian, bawahan-bawahan kalian. Ini pesan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ketika dikasih amanat menjadi pimpinan, jadi bos, jadi atasan, kemudian kita semena-mena, ya, kemudian sombong, meremehkan, kemudian jaga jarak, jangan dekati bawahan, ya, mereka orang rendah, kita orang atas. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu kesombongan. Kalau sudah merendahkan, itu kesombongan. Dosa yang besar yang diancam tidak masuk surga. Kemudian bab yang berikutnya, bab da'awatun Nabi. Ya, bab tentang doa-doa Nabi. Dilanjutkan doa-doa yang berikutnya. Karena ini masih terkait masalah doa. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Abdul Malik ibn Sabbah, qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an ibni Abi Musa an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibn Sabbah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abi Ishaq, dari ibni Abi Musa, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu kana yad'u bi hadha du'a, bahwasanya Rasulullah SAW sering berdoa dengan doa ini. Doanya yaitu Rabbil firli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah aku terhadap kesalahan-kesalahanku, kejahilanku, wa israfi fi amri kulli, dan sikap yang berlebih-lebihan dariku pada seluruh perkaraku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan pada perkara yang kau lebih tahu dibandingkan aku darinya. Allahumma ighfirli khati'ati kullah. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku seluruhnya. Wa amadi wa jahli wa hazli, baik kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, atau kesalahan yang karena bercanda. Itu dzalika indi, dan seluruh apa yang kesalahan dariku. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah aku dosa yang telah lalu dan dosa yang baru saja aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, ampunilah dosa yang aku rahasiakan atau aku tampakkan. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang maha awal, engkaulah yang maha akhir. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Dan ini doa yang sangat luar biasa, dan pas sekali kita belajar tentang doanya Rasul di saat hujan, karena hujan itu mustajab, ya, waktu yang mustajab dikabulkan doa. Maka semoga doa tadi, ya, dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Di dalam doa ini, ya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita, atau tindakan-tindakan yang melampaui batas, yang kita tahu atau yang kita tidak tahu, yang sengaja atau tidak sengaja, yang telah lalu ataupun yang sekarang, yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Kita minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yanbaghi lil 'abdi ay yas'a li husuli taqarrubi ila Allah. Sepantasnya bagi seorang hamba berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Wa ilmullahi ta'ala syamilun muhitun bi kulli al-a'mal wal aqwal wal af'al wal ahwal. Dan ilmu Allah itu mencakup
Seluruh apa yang diamalkan, diucapkan, ya, yang keadaan kita, perbuatan kita, Allah itu Maha tahu. Maka memintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatu wajibatun min as-saghairi wal kaba'iri kulliha. Dan bertobat itu wajib baik dari dosa kecil atau dosa besar. Karena tidak ada dosa besar kalau kita tobat. Dan tidak ada dosa kecil kalau kita terus-terusan dari dosa kecil tersebut. Dan ada yang unik dari perkataan para ulama ketika mendefinisikan seorang itu bertakwa. Kita tahu bertakwa itu kan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi apa kategorinya seseorang disebut bertakwa? Karena kalau semua perintah kita jalankan, semua larangan itu kita jauhi, kayaknya kita banyak melanggar kadang-kadang. Ya, cuma kategorinya bagaimana seorang itu disebut bertakwa atau tidak? Al-Hafidz Ibnu Hajar membahas, dan juga ulama-ulama ahli hadis yang lainnya, ya, ketika membahas di musholah, bahwasanya syarat minimal seorang itu dianggap bertakwa, yang pertama tidak melakukan dosa besar, atau kalaulah terjadi bertobat kepada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, ya, tidak israr, adamul israr ala shaghair, tidak terus menerus atas dosa kecil. Yang ketiga, menghindari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan muru'ah dia, kehormatan dia. Ya, berarti kalau menjatuhkan muru'ah itu ketika seseorang itu terus menerus melakukan yang makruh, itu menjatuhkan muru'ah. Jadi sangat bagus di sini para ulama. Seorang dikatakan bertakwa kalau dia tidak melakukan dosa besar, atau kalau sudah melakukan dosa besar dia segera bertobat dari dosa besar itu. Yang kedua, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Memang kecil, tapi terus-terusan. Kalau ada terus-terusan, berarti tidak bertakwa. Dan yang ketiga, menjauhi perkara yang bisa menghilangkan muru'ah dia. Maksudnya adalah dia menghindari perkara yang makruh, menjauhi perkara yang makruh yang tidak disukai dalam syariat, walaupun pada tingkatan tidak sampai haram, tapi itu makruh. Menghindari. Ya. Kalaulah terjadi ada sebuah kondisi yang mengharuskan demikian, ya, berarti kalau kita sudah masuk 3 kategori ini, kita termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada tingkat yang minimal. Jadi minimalnya takwa itu ya kita jangan melakukan dosa besar, jangan terus-terusan atas dosa kecil, dan sebisa mungkin menghindari perkara-perkara yang makruh. Itu dikatakan sebagai bertakwa. Dan dikatakan sebagai orang yang betul dikumandangkan adzan lebih dahulu. Khulaf Allah, kita lanjutkan. Diambil faedah dari doa tadi, at-taubatu wajibatun 'ala al-fawri. Wa 'ala al-fawri min kulli dhanbin min kabiratin wa saghiratin. Yaitu taubat itu diwajibkan segera. Kewajibannya itu segera. Kalau ditunda nambah dosa. Jadi kewajibannya itu kewajiban yang faur, yang memang seketika itu harus dilakukan. Ya. Ketika dia berbuat dosa, ya seketika itu dia sepatutnya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditunda itu dosa sendiri. Makanya kalau menunda taubat, taswifut taubah, obatnya nanti, itu sudah dosa sendiri selain dari dosanya dia. Ya, misalkan dia berbuat sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, itu sudah berdosa. Kemudian dia tunda taubatnya, nambah dosa lagi, didobel akhirnya. Ya. Dosa dari maksiatnya dan dosa nunda taubatnya. Ini namanya kewajiban, ya, wajibatun 'alal fawr. Kewajiban yang memang segera harus dilaksanakan seketika itu. Beda kalau kewajiban yang nanti, ya, haji kan
nanti kalau kita sudah mampu. Dan begitu. Kewajiban puasa ya nanti kalau bulan puasa. Kewajiban zakat ya nanti kalau haul nisabnya memenuhinya. Dan seterusnya. Ya, itu kewajiban-kewajiban yang muakkad sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kurvanya kemampuannya. Tapi kalau kewajiban yang faur, ya taubat. Atau seperti sholat. Sholat kan wajib ya ketika sudah azan, ya berarti sudah wajib. Kapan seseorang boleh menunda? Menundanya itu ala waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah awal waktu. Ya. Kalau sudah keluar dari waktu ikhtiar, maka menundanya jadi berdosa. Tapi kalau kita menunda di waktu yang masih ikhtiar, masih boleh, maka tidak berdosa. Misalkan sudah azan nih, kok belum sholat, komat. Komatnya lama karena ada taklim dulu. Atau isya itu boleh kita agak malam. Jadi alal faur segera, hanya saja ada waktu jedanya. Namanya waktu ikhtiar kalau di mazhab Syafi'i itu waktu ikhtiar namanya. Waktu yang terpilih. Ya, mungkin sampai di sini dulu karena hujannya cukup besar sekali ya. Jadi sampai di sini dulu. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya dan dijauhkan dari neraka ini. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.